Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep dari yang kedua ya, tentang konsep object oriented, yaitu dari konsep enkapsulasi ya. Paradigmanya yang pertama abstraksi, kedua adalah enkapsulasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang enkapsulasi. Sebenarnya tidak jauh berbeda sama konsep abstraksi kemarin, tinggal menambahkan sedikit aja nih untuk enkapsulasi, beda nanti sama inheritance sama polimorfisme itu yang agak banyak konsepnya. Tapi kalau untuk enkapsulasi sendiri agak tidak terlalu banyak ya. Oke. Di sini enkapsulasi atau pengkapsulan atau pembungkusan. Nah, enkapsulasi adalah satu cara untuk menyembunyikan suatu proses atau data di dalam sistem aplikasi. Jadi, penyembunyian data. Kemarin juga sudah sempat saya singgung-singgung sedikit tentang enkapsulasi. Jadi, dia itu menyembunyikan data dari pihak luar sehingga orang luar tidak perlu tahu apa yang terjadi di dalamnya gitu. Enkapsulasi adalah sebuah proses pemaketan penyatu data bersama metode-metode lainnya, di mana hal ini bermanfaat untuk menyembunyikan rincian implementasi dari pemakai. Nah, ini yang disebut dengan enkapsulasi ya. Penyembunyian rincian implementasi. Jadi, orang luar atau dalam kasus di sini adalah kelas luar atau objek luar tidak perlu mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh kelas atau objeknya. Ini enkapsulasi. Jadi kalau kemarin juga sudah saya sebutkan bahwa kalau konsep enkapsulasi ini seperti membungkus obat dalam bentuk kapsul gitu. Jadi kalau dokter ngasih obat dalam bentuk kapsul, dia kan sudah dikasih sekian mili untuk obat A, sekian mili untuk B, sekian mili untuk C, kemudian nanti digabungkan dalam satu kapsul. Jadi kalian nggak perlu lagi ketika kalian mau makan, kalian nggak perlu lagi meracik sendiri, kalian tinggal langsung lap satu obat atau satu kapsulnya aja. Jadi kalian nggak perlu ngeracik sekian mili gitu, nggak perlu karena sudah diracik oleh si apoteknya. Jadi kalian tinggal menggunakan satu kapsulnya aja tanpa perlu tahu isinya apa gitu. Ya, mungkin isinya sudah disesuaikan dengan penyakit kalian gitu ya. Itu adalah enkapsulasi. Maksud dari enkapsulasi ini adalah untuk menjaga suatu proses program agar tidak dapat diakses secara sembarangan atau diintervensi oleh program lain. Itu ya, membungkus. Jadi kalau obatnya sudah dibungkus dalam satu kapsul, dia sudah aman gitu ya, tanpa mungkin dosisnya kelebihan atau kekurangan gitu. Jadi sudah dibuat dalam satu kapsul. Konsep enkapsulasi sangat penting dilakukan untuk menjaga kebutuhan program agar dapat diakses sewaktu-waktu, sekaligus menjaga program tersebut gitu ya. Jadi bisa digunakan oleh program lain, boleh seperti itu. Nah, misalnya ini contoh enkapsulasi dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah saya contohkan untuk obat ya. Ini ada contohnya lagi, dimisalkan sebagai arus listrik pada generator dan sistem perputaran generator untuk menghasilkan arus listrik. Jadi, kerja arus listrik tidak mempengaruhi kerja dari perputaran generator, begitu pula sebaliknya. Nah, karena di dalam arus listrik tersebut kita tidak perlu tahu bagaimana kerja perputaran generatornya dan mau generatornya putar ke depan, ke belakang, miring atau segala macam, kita nggak perlu tahu, si arus listriknya nggak perlu tahu. Pokoknya nanti setelah saya kasih arus listrik kamu harus kerja gitu ya. Begitu pula sebaliknya, si generator juga nggak perlu tahu listriknya harus listriknya apa putus atau gimana, apakah nyala atau enggak. Pokoknya saya hanya menerima aliran kamu gitu, aliran dari listriknya. Sehingga, si generator bisa bekerja. Nah, seperti itu. Jadi, dia nggak perlu tahu komponen apa yang dimiliki oleh arus listrik, si generator nggak perlu tahu, si arus listrik juga nggak perlu tahu komponen apa yang dimiliki oleh generator. Tapi mereka saling mensupport gitu. Tapi nggak perlu tahu isinya apa. Nah, itu seperti konsep enkapsulasi tadi, ya.
Begitulah konsep kerja dari enkapsulasi. Dia akan melindungi sebuah program dari akses ataupun intervensi dari program lain yang mempengaruhinya. Hal ini sangat menjaga keutuhan program yang telah dibuat dengan konsep dan rencana yang sudah ditentukan sejak awal. Jadi kalau sudah objek yang sudah kita buat, sudah kita bentuk, kita lindungi sehingga kalau ada intervensi dari program luar, dia nggak ngaruh gitu. Jadi, objek yang sudah kita bentuk itu, ya menjadi sebuah objek yang utuh, gitu ya. Sudah sesuai dengan konsep dan rencana awalnya. Nah, jadi, di sini enkapsulasi ini berkaitan sama, apa, akses identifier yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada akses identifier ya, ada 3 sebenarnya, ada 4 ya sebenarnya. Public, protected, private, sama package atau default. Jadi ada 4 konsep enkapsulasi, sudah saya jelaskan juga, tapi di sini sedikit di-review aja. Modifiernya ada private, default, protected, sama public. Kalau misalnya dalam kelas yang sama, itu private bisa diakses dalam kelas yang sama. Kalau default bisa diakses dalam kelas yang sama dan dalam package yang sama. Kalau protected dalam kelas yang sama, dalam package yang sama, dan dalam subkelas yang sama. Sedangkan kalau public dia dalam kelas yang sama, package yang sama, subkelas yang sama, dan package lainnya. Nah, ini public ini yang sangat dilarang ya, dilarang oleh si enkapsulasi. Kecuali yang dilarang itu di mananya? Yang dilarang itu adalah dipublikkan atributnya. Tapi kalau apa namanya, metodenya dipublikkan silahkan, karena metode yang akan diakses oleh orang luar. Tapi yang dilarang dipublikkan di sini adalah bagian atributnya. Kenapa? Karena misalnya orang luar bisa mengakses atribut, berarti dia bisa mengganti secara seenaknya. Nah, itu yang tidak boleh ya. Jadi untuk atributnya minimal antara private sama protected. Seperti itu. Kalau default ya dalam package ya. Tapi kalau untuk kita ngomongin dalam konsep object oriented, itu hanya ngomongin kelas sama dalam subkelas atau turunan ya. Jadi untuk private sama protected minimal 2 ini. Untuk mode method itu bebas. Mau public, private, protected, default itu bebas. Tapi kalau misalnya untuk method itu biasanya kalau nggak protected public ya, karena dia yang diakses oleh orang luarnya, orang luar atau kelas luar yang mengaksesnya ya, mengaksesnya itu adalah di bagian publiknya. Seperti itu. Nah, ini manfaat utama dari enkapsulasi yaitu penyembunyian informasi atau information hiding. Hal ini mengacu pada perlindungan terhadap implementasi objek internal gitu ya, tanpa mempengaruhi bagian program yang lain seperti yang dijelaskan tadi. Pertama, information hiding, yang kedua adalah modularitas. Berarti objek dapat dikelola secara independen. Jadi modulnya memang bagian dia sendiri gitu. Dia bebas melakukan modifikasi yang tidak menyebabkan masalah pada bagian lain. Nah, itu sehingga nanti modularitas, misalnya objek satu di program ini dipakai. Nanti program selanjutnya, oh saya butuh objek yang kemarin atau kelas yang kemarin, sudah tinggal copot, tinggal dipakai tanpa mempengaruhi menyebabkan masalah untuk objek yang lain. Seperti itu. Ya, itu adalah manfaat dari enkapsulasi. Jadi ada 2, information hiding sama modularitas. Nah, ini contoh. Jadi di sini ada dicontohkan mahasiswa package-nya encapsulation, public class mahasiswa. Nah, ini ya yang saya bilang dengan enkapsulasi tadi, dibuat private ya. Atribut di sini dibuat private. Kemudian yang public nanti mau mengakses jurusan mata kuliah nama ini NIM ya kalau di kita, kalau di sini mungkin NPM gitu. Mengaksesnya lewat mana, Bu? Ya lewat sini. Nah, public, setter, getter, ya lewat sini diaksesnya gitu ya. Jadi yang untuk atributnya itu di private. Kalau private hanya bisa dipakai di kelas ini ya. Nanti kalau kita sudah ngomongin inheritance mungkin belum apa ya, nggak cocok di private, mungkin di protected karena dia harus diturunkan, itu nanti lain cerita. Jadi sekarang makanya untuk atribut itu di private, tapi yang di method itu bebas boleh di public karena yang method yang akan berurusan sama kelas lain.
Jadi ini ada satu kelas mahasiswa dan satu kelas min. Min ini kan bukan turunan dari mahasiswa. Hubungan kemarin kan sudah saya jelaskan ada asosiasi, ada inheritance atau genspek turunan gitu ya. Nah, tapi antara mahasiswa sama klasmen itu enggak ada turunan, dia hanya hubungannya asosiasi. Sehingga si men ini tidak boleh serta-merta langsung, misalnya si men ini bikin objek mahasiswa, wi misalnya, membuat objek mahasiswa, kemudian dia langsung wi dot jurusan, dia langsung mengakses atribut, itu yang dilarang. Karena di sini pasti akan ada hubungan asosiasi dengan main, minimal satu hubungan asosiasi sama main. Kecuali nanti ada hubungan-hubungan yang lain ya. Nah ini minimal ada satu. Nah sehingga lewat mana mengaksesnya? Kalau nggak bisa langsung mengakses atribut, ya lewat setter getter. Kalau misalnya mau di apa namanya, mau di set ya pakai setter, panggilnya panggil setter. Kalau misalnya mau ditampilkan ya panggilannya panggil getternya, tinggal dipanggil. Jadi yang metodenya yang di public, tapi yang untuk atributnya yang di private ataupun di protected. Ini adalah konsep enkapsulasi. Sebenarnya juga sudah ya kemarin. Tapi tidak dijelaskan bahwa ini loh enkapsulasi belum ya. Kalau kemarin mungkin di struktur data kalian cuman ya bikin kelas, terus ada atribut, ada ini ya, ada data-datanya, kemudian ada metodenya, ada setter getter gitu. Tapi belum dijelaskan bahwa ini sebenarnya adalah konsep enkapsulasi. Jadi kalau konsep abstraksi, kalian melihat atau membuat kelasnya ini, membentuk sebuah kelas dari objek, objeknya banyak, apa yang sama kita bentuk dalam sebuah kelas itu adalah abstraksinya. Kemudian untuk enkapsulasinya itu adalah bagian memprivatekan istilahnya ya. Jadinya seolah-olah memprivatekan ataupun memprotectedkan dari ini apa? Atributnya. Atribut dari dalam kelas. Jadi seperti itu. Jadi ketika kalian membuat sebuah kelas, membuat Java, otomatis kalian sudah menggunakan dua konsep. Yang pertama apa? Konsep object oriented ya. Yang pertama adalah enkapsulasi dan abstraksi. Walaupun mungkin kalian tidak menggunakan inheritance ataupun polimorfisme, tapi ketika kalian membuat sebuah file atau project di dalam Java, kalian otomatis pasti sudah membuat satu adalah abstraksi. Kedua apa? Kalau sudah di private, sudah di hidden, itu berarti konsep enkapsulasi. Ya. Oke ya. Nah, di sini saya punya latihan. Silakan dikerjakan latihannya. Ada dua latihan. Yang pertama, di sini ada ADT ya, ADT. Ada ADT. Buatlah kelas lingkaran dengan konsep enkapsulasi berdasarkan ADT lingkaran dengan spesifikasi. Spesifikasinya ini ada R, D, luas sama keliling. Jadi ada 4 atribut ya. Kemudian ada prosedur dari ADT lingkaran, ada hitung luas, hitung keliling, hitung diameter. Jadi ini bebas ya, prosedur atau fungsi boleh. Saya tambahkan. Bebas mau prosedur ataupun fungsi. Pokoknya dia ada metodenya, ada 3 gitu. Ada hitung keliling, ada hitung diameter, ada hitung luas. Ya. Jadi silakan dibentuk dulu, nggak usah di coding, tapi apa namanya, dibikin abstraknya dulu, kemudian sesuai dengan konsep enkapsulasinya. Nggak usah di coding dulu. Jadi yang ngerjakannya belum di NetBeans, tapi di Word saja. Nah ini soal yang pertama. Soal yang kedua ini sama juga. Buatlah kelas mahasiswa dengan konsep enkapsulasi berdasarkan ADT mahasiswa dengan spesifikasi berikut. Jadi ada NIM, nama mahasiswa, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, IPK, nilai huruf. Dan prosedur atau fungsi yang ada pada ADT itu, nih ya, ada yang pertama menghitung IPK, rumusnya ini, dan menghitung nilai huruf, ketentuannya adalah ini. Jadi sama, belum di coding ya, codingnya belum, silakan dibuat apa namanya, kelasnya saja, tapi dengan menggunakan konsep enkapsulasi. Itu ya. Mungkin untuk enkapsulasi sampai di sini saja dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditambahkan di forumnya. Saya akan buka forum untuk pertanyaan. Baik untuk pertanyaan mengenai materinya ataupun pertanyaan mengenai tugasnya. Dan untuk ya
nanti tugasnya ini akan dikumpul minggu depan seperti biasa. Oke? Mungkin untuk pertemuan mengenai enkapsulasi saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.